Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membaca kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kemarin kita sudah sampai hadis kelima. Hari ini kita akan membaca hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini berbunyi an Zaid ibni Thabitin radhiyallahu anhu qala. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Zaid. Sinten? Zaid. Zaid bin Thabit. Sinten? Zaid bin Thabit. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana hammuhul akhirah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya. Kenapa? Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya, maka dia akan dikasih 3 keistimewaan. Berapa? 3. Pertama, jama'allahu syamlah. Urusannya akan dilancarkan. Kenapa? Urusannya akan dilancarkan. 2. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Hatinya akan dibikin kaya. Kenapa? Hatinya dibikin kaya. Yang ketiga, wa adathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mendatanginya tanpa bersusah payah. Apa? Dunia akan mendatanginya tanpa bersusah payah. Penak betul. Penak. Apa yang pertama? Urusannya akan dilancarkan. 2. Hatinya akan kaya. 3. Dunia akan datang tanpa bersusah payah. Kebalikannya. Wa man kanat niyyatuhu dunya. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Kalau tadi apa? Akhirat tujuan utama. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan berikan 3 dampak buruk. Kalau tadi 3 keistimewaan, yang ini 3 dampak buruk. Apa yang pertama? Farraqallahu alaihi dhai'atah. Allah akan jadikan urusannya ruwet. Kenapa? Ruwet. Ruwet siapa? Bundet. Angel.
susah. Ya, ini satu. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Dia akan dihantui kemiskinan. Apa? Dihantui kemiskinan. Dihantui siapa? Ditakut-takuti dengan kemiskinan. Jadi untuk anak hantu kayak gue ora. Dihantui itu bayang-bayangi. Ya. Wedi banget dengan kemiskinan. Berapa ini? 2. Yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia akan datang kepadanya sekedarnya. Apa? Sekedarnya. Itu pun susah payah. Akan datang sekedar yang ditakdirkan Allah. Itu pun dengan susah payah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Busiri dan Al-Albani rahimahumullah. Jadi Nabi SAW di dalam hadis ini membagi manusia menjadi berapa? Oh, 3. 2. Manusia jenis pertama adalah yang menjadikan apa? Akhirat sebagai tujuan utama hidupnya. Yang kedua, menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Belum kita lanjutkan. Dengan sing ngendi? Akhirat? Hebat ya. Masya Allah. Berarti urusannya lancar ya? Lancar? Masya Allah. Dunia teka gue. Semua orang, rata-rata, itu kalau ditanya, kamu sebenarnya tujuan hidupmu akhirat apa dunia? Rata-rata akan menjawab, akhirat. Ngakunya kayak gue. Tapi apa memang realitanya seperti itu? Kan antara pengakuan dengan kenyataan nggak mesti apa? Sama. Ngakune A tapi jebule B. Maka kita perlu menyampaikan indikatornya sih apa? Tandanya orang itu menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya itu apa sih? Tandanya apa? Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya, maka satu, dia akan selalu mencari ridhonya Allah. Kenapa? Selalu mencari ridhonya Allah. Apapun yang dia lakukan, tujuannya mencari apa? Ridho Allah. Bukan ridhonya siapa? Makhluk. Bukan ridhonya manusia. Maka dia nggak peduli dengan omongan orang. Kalau memang dia yakin bahwa yang dia kerjakan ini benar. Dan itu diridhoi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan tetap kerjakan apapun omongan orang. Tidak peduli. Contoh misalnya. Jenengan ngaji. Kenapa? Ngaji. Berusaha rutin ngaji. Datang. Pokoknya hujan, nggak hujan. Ada halangan, nggak ada halangan. Pokoknya berusaha untuk apa? Konsisten ngaji. Ada nggak yang komentar? Ada yang komentar? Ada. Apa komentarnya? Gelemen temen. Apa? Gelemen temen. Ngaji boy, terbosan. Itu kalau orang tujuannya akhirat, dia nggak peduli.
Dia enggak peduli. Karena yang dia cari itu adalah nopo? Ridhonya Allah, bukan komentarnya manusia. Yakin bahwa ngaji ini mendatangkan apa? Ridhonya Allah. Ngaji ini diridhoi sama Allah. Maka dia nggak peduli apa kata orang. Begitu jenengan ngaji, dapat ilmu toh? Dapat ilmu. Ilmu itu jenengan amalkan. Berusaha konsisten mengamalkan ilmu ini. Ada yang komentar? Ada yang komentar enggak? Ada. Begitu dapat ilmu buat bapak-bapak sholat berjamaah itu nopo? Wajib di mana? Di masjid. Dapat ilmu terus diamalkan ilmu itu. Pasti ada yang komentar. Gelem temen. Memuji terus. Sok alim. Sok suci. Nyong tuli ngerti. Biar kok kayak ngapa. Saya tahu kamu itu dulu masa lalunya kayak apa. Kan kelam. Dia nggak peduli dengan omongan orang. Karena yang dia cari itu bukan dunia. Yang dia cari apa? Akhirat. Satu. Tandanya orang menjadikan dunia, menjadikan apa? Akhirat sebagai tujuan utamanya adalah satu, dia selalu mencari apa? Ridhonya Allah. Dua. Dia ketika bekerja selalu mencari yang halal. Kenapa? Ketika bekerja selalu mencari yang halal. Kenapa? Karena yang diridhai oleh Allah adalah yang halal. Kan tadi kita sampaikan di awal, dia cari apa? Ridhonya Allah. Maka seberat apapun ujian hidup yang dia hadapi, tetap yang dicari yang halal. Semenggiur apapun tawaran yang diberikan kepada dia, anak bisnis, untungnya apa? Gede. 300%. Berapa? 300%. Apa sih? Tutulan nomor. Tutulan apa? Nomor. Atau tutulan ciu. Ya. Walaupun semenggiur apapun maka dia akan tinggalkan. Karena tujuan utamanya apa? Akhirat. Dah. 3. Ketika dia bekerja kan dapat hasil, ya? Dapat apa? Hasil. Hasilnya ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Jadi dia bekerja sekedar untuk apa? Memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Kalau sisa untuk beramal. Dia bekerja halal kan dapat apa? Hasil. Hasilnya ini dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan siapa? Keluarganya. Kalau sisa buat beramal. Kenapa kok saya nggak katakan langsung dipakai buat beramal? Enggak. Kenapa saya katakan kalau dapat hasil untuk apa? Kebutuhan pribadi dan keluarga. Karena kita di dalam Islam itu diajarin untuk tidak jadi pengemis. Kita ini di dalam Islam diajari untuk tidak gampang apa? Minta. Kita ini di dalam Islam diajari untuk tidak jadi beban orang lain. Makanya kita disuruh bekerja.
Untuk apa bekerja? Untuk memenuhi kebutuhan. Kita dalam keseharian butuh sesuatu enggak? Butuh. Butuh apa? Makan, minum, pakaian, bayar listrik, bayar air. Kita kan butuh. Lah kalau misalnya kita nggak bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu, terus kita mau apa? Minta-minta sama saudara kita jadi beban? Enggak. Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka dia akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk tidak minta-minta. Alhamdulillah Ustadz, kebutuhan saya terpenuhi. Oke, sudah terpenuhi, berarti kebutuhan siapa? Keluarga. Anak dan istri kita. Supaya mereka terjaga harga dirinya, terjaga kehormatannya, terjaga kemuliaannya. Maka sudah kamu istri, fokus di rumah, ngurusi siapa? Anak-anak. Saya yang akan bekerja, membiayai hidupmu, menafkahi kamu, kamu di rumah. Jalankan tugasmu sebagai ibu sebaik mungkin. Didik anak-anak dengan baik. Itu menjalankan perintah Allah itu. Alhamdulillah, kebutuhan pribadi sudah cukup. Terus apa? Istri sudah, anak sudah. Masih apa? Masih sisa. Untuk apa? Beramal. Untuk beramal. Ya jelas nomor 1 zakatnya kudu ditokahkan. Zakatnya harus dikeluarkan. Kalau masih dikeluarkan zakatnya kok masih apa? Masih ada lagi. Niku. Napa? Kotak-kotak niku. Kotak infak. Ada anak yatim, ada pondok, ada Palestina, ya. Apalagi orang-orang miskin, ya. Dah, ini orang yang menjadikan akhirat sebagai apa? Tujuan utamanya. Sekarang kita pindah ya. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Apa indikatornya? Indikatornya dia tidak peduli halal haram. Kenapa? Tidak peduli halal haram. Yang penting dia akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tanpa apa? Peduli halal haram. Karena dia nggak peduli halal haram, maka urusannya dibikin apa? Susah sama Allah Azza wa Jalla. Bisnis ini nabrak ini nggak jadi. Bisnis ini nabrak ini nggak jadi. Bisnis ini gagal. Dibikin sama Allah urusannya ruwet. Karena dia nggak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hukuman dari Allah atas ketidakpatuhannya menjalankan aturan Allah, akhirnya dibikin apa? Ruwet. Satu indikatornya. Yang kedua, apa indikatornya orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya? Dia akan melalaikan sholat. Dengan alasan apa? Sibuk kerja. Dan melalaikan sholat itu akan bertahap. Enggak ujuk-ujuk meninggalkan sama sekali. Pertamanya, ala nembe azan iki. Urung apa? Qomat. Pertamanya kayak gitu. Kan baru azan, belum qomat. Menunda. Awalnya cuma apa? Menunda. Begitu azan, begitu qomat baru apa? Wudu, lari-lari sampai masjid. Masbuk, ketinggalan. Lama-lama kayak gitu nggak cukup sampai situ. Kayaknya kesel loh. Berangkat kemana? Masjid.
Lah udahlah sholatnya di mana? Di rumah aja. Karena di rumah akhirnya suka menunda. Karena nggak ada dorongan, oh nanti ketinggalan jamaah. Di rumah kan yuk bebas-bebas aja. Nggak terikat muadzin tuh. Nggak terikat imam. Akhirnya nunda. Lama-lama mulai meninggalkan sholat. Biasanya yang ditinggalkan itu kalau orang sibuk bekerja, sholat nopo? Zuhur. Ya. Nanti lama-lama nopo? Asare merotol. Lama-lama ora sholat. Gara-gara alasan apa? Sibuk bekerja. Itu indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, tidak mau membayar zakat. Tidak mau membayar zakat. Kenapa? Wah, wong saya sudah ngumpulkan duit capek-capek kok. Saya yang kerja kok. Saya yang peras keringat banting tulang kok. Masa harus dipotong berapa? 2,5%. Diwekakan mengkaek penak temen. Nah, itu tujuannya apa? Dunia. Pengennya duitnya ini enggak berkurang. Karena kalau menurut pikiran dia, kalau 100 juta dikurangi 2,5%, tinggal berapa? 97.500.000. Karena dikurangi berapa? 2.500.000. Waduh. Nolnya jadi orang keton dawa. Kalau 100 juta kan nolnya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan nolnya kan belum. Begitu dikurangi terus jadinya nolnya berkurang. Ini menjadikan dunia sebagai apa? Tujuan utamanya. Dan yang terakhir, bahkan saking dia menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, ibadah yang dia kerjakan pun untuk nyari dunia. Ibadah yang dia kerjakan pun untuk nyari dunia. Ibadah itu kan untuk nyari akhirat ya. Malah dia niatkan sampai ibadah pun yang dia kerjakan tujuannya dunia. Kapan boleh sholat? Nek masa kampanye. Nembe memecah. Menang apa? Kenapa? Nyari pendukung. Dunia. Sampai ibadah pokok pun diniatkan untuk dunia. Sebelum masuk kampanye, ora tahu. Ora tahu apa? Jangankan jamaah, sholat ya ora. Jangankan jamaah, sholat aja enggak. Begitu masuk ke masa kampanye, Masya Allah. Rajin banget. Begitu selesai kampanye, hilang. Sampai ibadah pokok pun diniati untuk dunia. Sedekah. Kenapa? Sedekah. Masya Allah. Rajin banget sedekah. Kapan? Serangan fajar. Masya Allah. Tujuannya apa? Sedekah murni. Untuk mencari pahala dari Allah. Atau mencari suara. Bayangkan. Kurban. Kenapa? Kurban. Manggil media. Diliput sapi paling besar dunia. Bayangkan, nggak ada yang selamat dari niat dunia. Sholatnya untuk dunia, sedekahnya untuk dunia, kurbannya untuk dunia, haji dan umrohnya untuk dunia. Semuanya tujuan utamanya dunia. Orang yang seperti ini, satu urusannya akan ruwet. Dua, akan dihantui kemiskinan. Takut dengan kemiskinan terus. Tiga, dunia yang datang itu sekedar
qadar yang ditakdirkan Allah itu pun datangnya dengan susah payah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita untuk selalu menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Allahumma amin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.